Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Satria Kegelapan. Kita masuk di part 38. Di awal video ini kita beralih pada Rick, pelayan Eleanor, yang nampaknya tengah melapor pada demon yang dilayaninya. Semuanya sudah siap. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah mendatangkan Grand Duke untuk membawa malapetaka di permukaan, seperti yang dia lakukan di masa lalu. Demon yang dilayaninya membalas, "Itu kabar baik. Sial, meski ini bukan kebangkitan yang sempurna, ini sudah lebih dari cukup. Namamu Rick kan? Jika ini berhasil, kau akan jadi true demon, bukan hanya jadi seorang miner. Jangan mengecewakan aku." Mendengar perkataannya, Rick pun mengangguk dengan senyuman percaya diri di wajahnya. Hari demi hari pun berlalu. Tak terasa, hari night time self study pun akan segera diadakan. Namun setelah kelas biasanya usai, Knock dibuat canggung dengan situasi yang terjadi, di mana Thalia dan sang putri Penelope saling berhadapan di depannya. "Maafkan aku, Nona Thalia. Aku harap kamu bisa mengerti, emosi manusia bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan." Mendengar perkataannya, seketika itu juga Knox bergantian mereka keduanya. Namun melihat senyuman Thalia yang begitu mengerikan, Knox yang tak menduganya sontak terkejut berpikir, "Gila, aku sungguh lupa mengawasi Thalia. Bagaimana ini bisa terjadi?" Kita mundur ke beberapa hari sebelumnya, pada saat dimana pengumuman tentang night time self study dilepelkan di dinding akademi, yang membuat para murid di sana langsung membicarakannya. "Yo, apa kau sudah dengar beritanya? Mereka akan memilih 7 murid dengan nilai tertinggi. Night study. Artinya, jika kita terpilih, kita akan mendapat poin tambahan kan? Sial, andai saja aku melakukannya dengan lebih baik, aku pasti bisa ikut." "Alah, ayolah sadar diri, kau bahkan tak berada di posisi tengah. Lagi pula, semua tempat itu sudah diambil oleh para bangsawan. Rakyat jelata seperti kita tidak akan bisa masuk ke sana meski nilai kita bagus. Kau pikir aku tidak tahu, Aku sangat mengerti tahu. Anak bangsawan itu selalu mementingkan diri mereka sendiri. Mereka sering membicarakan tentang kesetaraan. Tapi lihat mereka, apa bedanya dengan dunia luar? Bagaimana kita bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh para petinggi? Tapi, siapa 7 murid terpilih itu? Apa standarnya? Mungkin itu tergantung pada nilai kan? Hai, dimanapun kau berada, kau harus mendapatkan nilai yang bagus. Tapi, yang paling mengejutkan adalah si dia kan? Si pembuat onar dari keluarga Rainhaver itu. Knox sendiri yang bisa menebak apa yang digibahkan mereka ketika ia berjalan melewatinya berpikir, "Sudah kuduga, kemanapun aku pergi, gosip selalu mengikutiku. Aku tak ingin menarik perhatian, tapi aku tak bisa menghindarinya sekarang. Newbie Slayer. Hal yang paling penting dalam episode Paimon adalah nilai. Meski ini terdengar konyol, tapi jika kau tak punya nilai yang bagus, kau tak bisa ikut dalam acara night study. Jika itu terjadi, aku tak bisa membuat hal lainnya saling terikat." Namun, meskipun Knox masih berada di sana, para murid tersebut masih tetap saja menggibahkannya. "Bajingan, dia sangat menyebalkan. Dia pasti melakukan sesuatu kan?" "Ya, seperti itu, Kak." "Oi, dia musuh semua orang. Jangan berpihak kepadanya." "Bukan begitu, bodoh. Apa kau tidak tahu gosip terkini? Kudengar, dia dijodohkan dengan sang putri. Salah langkah, selamat tinggal dunia." Hehehe. Bagaimana jika dia mendengar obrolan kita? Tentu saja, Knox sendiri bisa mendengarnya dengan jelas. Meskipun begitu, dirinya tetap mengabaikannya sembari berpikir, "Aku bisa mendengar semuanya, dasar bodoh. Aku tak bisa merusak hubunganku dengan Julnatic di masa depan. Bagi orang sepertiku yang berencana untuk meninggalkan keluarga Rainhaver, mereka adalah jawaban untukku." Intinya, di hari terakhir night study selama 7 hari, Paimon akan dibangkitkan. Dan aku harus menghentikannya. Kita kembali ke masa sekarang, di mana setelah mengingat semua hal itu, Knox yang merasa begitu tegang ketika sang putri Penelope dan Thalia berhadapan berpikir, "Sial, aku lupa memeriksa peringkat di bawahku.
Apa situasi seperti ini seperti drama di dunia nyata? Pertengkaran antara mantan pacar dan pacar saat ini. Situasi saat ini sangat buruk. Padahal aku tidak melakukan apapun. Saat Knox berpikir seperti itu, Talia tersenyum menuturkan, "Saya mengerti, Putri. Mungkin ini terdengar kasar, tapi Knox itu sangat baik. Jadi saya pikir wajar jika Anda merasakan hal seperti itu." Putri Penelope membalas, "Ya ampun, terima kasih atas pengertianmu." Talia menimpali, "Tapi saya rasa saya tak bisa diam saja. Keluarga Stelinor sangat menghargai kemenangan, meski itu adalah seseorang." Mendengar hal itu, Putri Penelope pun melangkah pergi sembari menegaskan, "Ya, semoga kamu beruntung. Kudengar itu adalah pertunangan yang diatur antar keluarga. Sepertinya ada yang menganggap ini adalah hal yang serius ya. Masih bukan itu yang aku inginkan." Meskipun perkataannya sedikit mengganggunya, perhatian Knox segera teralihkan ketika melihat pesan magik dari Marlin yang menyuruhnya untuk datang ke persembunyian, di mana ia akan menjelaskan detail tentang operasinya. Beberapa saat kemudian, Knox pun tiba di markas lunatik, di mana Marin telah menunggunya. "Hei, newbie, apa kesepakatanmu? Hal konyol apa yang kau lakukan sehingga ada gosip yang mengatakan kalau aku adalah pasangan si Putri? Apa kau gila?" Knox menatapnya membalas, "Sepertinya kau sudah tahu gosip itu." "Sejujurnya, aku pun tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya Putri mencoba memanfaatkanku sebagai pion untuk mengendalikan pangeran." Marin yang meragukannya menimpali, "Apa kau pikir aku manggilmu kemari untuk mendengar omong kosongmu itu?" Knox yang tak ingin membahas hal itu pun tentu langsung mengalihkan topiknya. "Sudahlah, ayo kita lanjutkan misinya." Marin yang tak bisa menerimanya pun menekankan, "Tidak, aku harus mendengar penjelasanmu. Aku juga melayani Kapten Luna. Kamu tidak bisa menerima orang yang identitasnya belum diverifikasi sepertimu." Dengan tenangnya, Knox berkata, "Para petinggi kan sudah memutuskan." Sembari mengeluarkan busurnya, Marin membalas, "Mengepolosi newbie adalah tugasku. Aku harus mengonfirmasi apakah kau bernilai bagi lunatik dan tidak akan mengkhianati kami." Melihat sikap keras kepalanya, Knox pun tak punya pilihan lain selain juga menarik pedangnya. Jangan menyesal." Marin pun bersiap dengan anak panahnya menekankan, "Kau yang seharusnya merasa khawatir." Tepat setelah mengatakan itu, Marin pun menembakkan anak panahnya. Namun, tembakannya itu masih ditangkis dengan mudah oleh Knox yang langsung menerjang ke arahnya, hingga Marin langsung melompat menghindar sembari menggunakan skillnya untuk kembali menyerangnya. "Aku tidak akan serius, jadi jangan sampai mampus." Melihat serangannya yang bukanlah anak panah biasa, Knox pun segera bersiap untuk menghadapinya sembari berpikir, ucapan Marin bukanlah omong kosong belaka. Dia adalah salah satu dari ras legendaris di masa lalu, si Viper, kekuatan water sword wanita. Yang mewarisi darah itu tak bisa dianggap remeh. Bahkan pemimpin lunatik, Luna, akan kesulitan untuk memblokir ini. Sebaiknya jangan terlalu memprovokasi dia. Tapi aku tidak akan mendapatkan kepercayaannya dengan kemampuanku saat ini. Besar kemungkinan bahwa episode kali ini juga akan berakhir buruk. Karena itu, pada duel ini, aku harus menang. Kemudian, meskipun Knox bisa menghindar, menahan, ataupun menangkis serangannya, Marin yang semakin merasa jengkel berkata, "Tak peduli, meskipun kau diakui oleh Kapten, kau masih berada di bawah. Apa-apaan sikapmu itu? Aku butuh penjelasan tentang hubunganmu dengan sang putri dan semua hal yang terjadi di sekitarmu saat ini." Tepat setelah mengatakan itu, Marin pun mengeluarkan teknik airnya, di mana ada beberapa pilar air yang mengepung Knox sembari menegaskan, "Apa kau ingin beralasan bahwa itu hanya kebetulan?" Knox yang memperhatikan sekitarnya membalas, "Lagi pula, kau tidak akan mempercayainya kan? Jadi, aku tidak perlu menjelaskannya." Mendengar jawabannya, Marin pun melanjutkan tekniknya menimpali. Mari kita lihat seberapa jauh kau bisa mempertahankan sikap sombongmu itu. Tepat setelah mengatakan itu, pilar-pilar airnya pun menyatu menjadi satu mengurung Knox di dalamnya. Namun, Knox sendiri nampak begitu tenang. Bahkan dengan mudah memecah kurungan airnya sembari berkata, "Apa kau pikir trik semacam ini akan berhasil?" Lalu,
Akibat tebasan Knox yang begitu cepat, air yang terpecah pun berubah menjadi uap yang langsung memenuhi area sekitarnya. Meskipun begitu, Marin yang telah menunggu momen tersebut langsung melepaskan anak panahnya sembari membalas. Sejak awal, aku tak mengira ini akan berhasil, tapi bagiku, celah kecil seperti inilah yang aku tunggu. Knox sendiri yang menyadari jika Marin menyerangnya titik butanya, mau tak mau harus menggunakan skill miliknya, Genius Time Stream, untuk melambatkan waktunya agar ia bisa menghindari serangan tersebut. Tentu saja, hal itu pun membuat Marin terkejut bahkan berpikir, apa? Padahal jaraknya kurang dari 10 meter, bagaimana bisa dia menghindarinya? Lalu, di tengah terkejutnya, Knox menebaskan pedangnya kuat di mana ia mengeluarkan energi dark yang membuat Marin menahannya dengan pilar air miliknya. Kemudian, sembari mendekat ke arah Knox, Marin yang begitu penasaran bertanya, "Siapa kau sebenarnya? Itu bukanlah kekuatan yang dimiliki oleh anak berusia 15 tahun. Apa tujuan bergabung dengan lunatik? Apa yang kau inginkan?" Namun, alih-alih menjawabnya, Knox malah terdiam menatapnya, yang membuat Marin tersenyum melanjutkan, Kau tak perlu menjawabnya. Aku akan memeriksanya sendiri." Tepat setelah mengatakan itu, Marin pun melepaskan beberapa tembakan airnya sekaligus, yang membuat Knox juga melepaskan dark energinya, hingga dengan mudah menekan serangan Marin. Tentu saja, hal itu kembali membuat Marin terkejut. Namun, alih-alih menghentikan pertarungannya, Marin malah semakin bernafsu untuk mengalahkannya, dengan terus membuat otaknya berpikir, itu berbahaya. Meskipun jika dia tidak ingin membuatkan lunatik, jika dia memberontak, dia bisa membahayakan Kapten Luna. Dia tidak serius ya? Kenapa? Apa dia menahan diri untuk memanfaatkan kita? Atau karena kita berdua adalah anggota lunatik? Saat ia berpikir seperti itu, Knox mendongakkan pedangnya berkata, "Apa kau mau lanjut? Aku juga merasa sulit untuk terus menahan diri loh." Mendengar perkataannya, Marin yang merasa dipermainkan pun menggerakkan giginya berpikir, "Sial, aku tidak bisa menang. Apakah perbedaan bakat? Aku tidak yakin. Tapi, satu hal yang aku yakini, jika aku tidak berusaha sekuat tenaga, maka aku yang akan kalah. Tidak, kalau begini, mungkin semua lunatik juga." Dengan pikiran seperti itu, sembari bersiap dengan teknik terkuatnya, Marin pun berkata, "Knox Von Rainhaber, aku tak mengakui dirimu sebagai anggota lunatik. Aku mengakui kehebatanmu, tapi aku tak tahu maksud dan tujuanmu. Karena itu, aku akan melenyapkanmu sesuai dengan peraturan lunatik." Melihat teknik yang disiapkannya, Knox pun terdiam berpikir, Ini adalah teknik rahasia dari si People Watersuit. Jika aku terkena serangannya dengan kondisiku saat ini, aku akan mati seketika. Aku juga tidak yakin untuk menghindarinya. Sepertinya tak ada pilihan lain. Lalu, tepat setelah Knox berpikir seperti itu, Marin pun melepaskan tembakannya. Namun, seperti detik sebelum tembakannya bisa menggapai Knox, tiba-tiba saja ada sebuah belati yang menangkisnya. Tentu saja, hal itu membuat mereka berdua terkejut. Ditambah lagi, pemimpin mereka, Luna, muncul dengan berkata, "Apa yang kau lakukan, Marin? Aku menyuruhmu untuk menyelesaikan misi dengan juniormu. Aku tak menyuruhmu untuk menghabisinya, kan?" Bersama dengan Marin yang tergagap karena tak bisa menjawabnya, Knox pun meliriknya membalas, "Salam, Kapten Luna." Luna menimpali, "Dan kau, Rookie kurang ajar. Jika kau tidak menjelaskannya dengan benar, kalian berdua akan menerima hukuman serius dariku." Lalu, sembari mendekat ke arahnya, Luna melanjutkan, "Kutanya sekali lagi, apa yang sebenarnya harus kau lakukan, Marin? Tugasmu adalah menarik perhatian para petugas akademi dan juga siswa akademi dengan Rookie itu. Ini bukan dari bagian dari rencana, kan?" Marin yang merasa bersalah pun membalas, "Aku minta maaf, aku hanya ingin memastikan loyalitasnya pada organisasi." Mendengar hal itu, Luna pun menekankan, "Itu tugasku sebagai pemimpin, bukan tugasmu. Satu hal lagi, lihat, kau meletakkan belatinya dengan skillmu. Sepertinya kau ingin menghabisi Rookie pemberani itu dengan kekuatan arrow skillmu ya? Apa aku benar?" Tentu saja, Marin pun sama sekali tak bisa menyangkalnya, yang membuat Luna melirik ke arah Knox melanjutkan, "Ya, aku mengerti. Kau juga berpikir dia belum membuktikan apapun.
Tapi, kau melewati batas kali ini. Hanya ada satu alasan untuk melenyapkan anggota lunatik. Kau mengingatnya kan? Marin tertunduk langsung membalas. Itu hanya ketika mereka mengkhianati organisasi. Luna menatapnya menegaskan, jangan ulangi kesalahan ini lagi. Ini peringatan. Ini juga berlaku untukmu, Rocky pemberani. Knox pun mengangguk mengiyakannya. Baik, akan kuingat hal itu. Lalu, Luna melanjutkan, Rocky, bisa kau ikut denganku sebentar? Knoki yang penasaran pun setuju dengannya. Di mana beberapa saat kemudian, di jalannya, Luna menuturkan, ingat ini, aku tak punya pilihan lain selain menganggur kalian berdua. Ya, untuk menjaga kedisiplinan. Knox pun mengangguk membalas, sebagai lunatik, aku telah mencapai banyak hal. Sehingga hal seperti itu tidak akan melukai harga diriku. Ya, maksudku, itu tidak masalah. Marin pasti masih belum percaya padaku. Kejadian pun diakhiri dengan Luna pun tersenyum menimpali. Dia jarang bersikap seperti itu. Sulit untuk menjelaskannya, tapi pasti ada alasan di balik ini. Aku harap kau mengerti. Satu hal lagi, kau berutang nyawa padaku. Karena jika arrow Marin mengenaimu tadi, kau pasti akan tewas.